Keluarga tentara Israel mengungkapkan keburukan militer Israel dalam perang Gaza. Menurutnya, anak-anak mereka dipaksa untuk perang melawan militan Palestina meski telah menolak mentah-mentah. Bahkan militer Israel sampai memberikan ancaman untuk memaksa para tentara untuk berperang. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 29 Agustus 2024, sebanyak 20 tentara dikabarkan menolak untuk bertempur kembali di Gaza. Namun mereka diancam akan dipenjara jika tetap kekeh dengan pendiriannya. Laporan serupa juga muncul dari batalion tambahan di brigade lain yang juga bertempur di sektor infanteri. Keluarga puluhan tentara mengaku bahwa anak-anaknya juga mendapatkan ancaman yang tidak dapat diterima. Padahal menurutnya, anak-anak mereka tidak memiliki kemampuan untuk berperang di Gaza. Di sisi lain, ia mengungkapkan bahwa saat ini hanya tersisa beberapa tentara yang cakap di unit anak-anak mereka itu. Oleh karena itu, pihak keluarga kompak bersuara dan mengungkapkan bobrok militer Israel. Mereka menilai bahwa pemerintah tidak memperdulikan keselamatan anak-anak mereka dengan memaksanya untuk turun ke medan perang dengan kemampuan terbatas. Kapal tanker Sunian yang terafiliasi Israel masih terbakar hebat seusai di rudal Houthi pada 6 hari lalu. Bahkan kini kapal yang membawa 1 juta barel minyak mentah itu diduga mengalami kebocoran. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 29 Agustus 2024, hal itu diungkapkan oleh juru bicara Pentagon, Mayor Jenderal Angkatan Udara Patrick Ryder. Menurut laporannya, kapal terafiliasi Israel itu masih terombang-ambing dengan berselimut kobaran api di Laut Merah. Ia juga mengatakan bahwa bocoran minyak dari kapal tersebut dapat membahayakan navigasi dan mengakibatkan bencana lingkungan. Selain itu, bocoran minyak itu juga dinilai dapat membahayakan nyawa pelaut sipil yang tidak berkaitan dengan perang Gaza. Oleh karena itu, Ryder mengaku bahwa pihaknya berniat mengirimkan 2 kapal untuk membantu melakukan penyelamatan. Namun upaya tersebut gagal karena mereka diancam akan diserang Houthi jika melakukan penyelamatan. Diketahui sebelumnya, kapal Sunian itu di rudal Houthi setelah berlayar di wilayah terlarang. Seusai serangan tersebut, kapal kehilangan kendali dan terbakar hingga saat ini. مش احكي كده، الميدان هو اللي بيحسن، هو اللي بس اقعد احكي ويحكي حكوا شيء اللي انا ما فيش. الميدان هو اللي بيحكي، هو اللي بيحسن. هاي الميدان والعين على الميدان. Komandan Brigade Tulkarem di Brigade Al-Quds Muhammad Jaber yang dikenal dengan nama Abu Suja tewas dibunuh oleh IDF di tepi barat. Sebelum tewas, Abu Suja pun sempat memberikan pesan terakhirnya. Ia menekankan kepada musuh bahwa akan ada generasi yang bangkit untuk membela hak-haknya dan warga Palestina jika ia tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Kamis 29 Agustus 2024, pesan Abu Suja itu diungkapkan dalam sebuah wawancara beberapa hari sebelum ia dibunuh oleh IDF. Dalam pernyataannya, Abu Suja mengatakan bahwa perjuangan militan Palestina tidak akan berakhir setelah ia tewas. Sebaliknya, akan banyak generasi yang membelanya setelah ia tewas. Dalam kesempatan itu, ia pun mengaku 4 kali lolos dari upaya pembunuhan yang dilakukan oleh IDF. Namun sayangnya, ia dikabarkan terbunuh pada Kamis 29 Agustus 2024 hari ini setelah bertahan dalam penyergapan di tepi barat. Dalam penyergapan tersebut, ia bersama 4 pasukannya dikepung oleh puluhan tentara dan kendaraan militer. Setelah bertahan berjam-jam, ia pun tewas bersama seluruh rekannya. Angkatan Udara Hizbullah kembali meluncurkan rentetan serangan ke posisi Israel, tepatnya pada Rabu 28 Agustus 2024. Dalam operasinya, Angkatan Udara Hizbullah itu meluncurkan pesawat nirawak untuk mengepung markas besar Brigade Teritorial ke-300 Israel yang baru didirikan. Imbas serangan tersebut, sejumlah tentara dan perwira Israel tewas berkelimpangan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Dalam laporannya dijelaskan bahwa Angkatan Udaranya berhasil meledakkan markas besar Brigade Teritorial ke-300 Israel beserta seluruh tentara yang ada di dalamnya. Hizbullah mengklaim serangan tersebut sebagai tanggapan atas serangan udara Israel di lembah Beka pada Selasa malam. Selain itu, serangan dari Angkatan Udara Hizbullah itu juga sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Diketahui selain Angkatan Udara Hizbullah, pasukan Hizbullah lainnya juga melakukan operasi mematikan di hari yang sama. Di antaranya mereka meluncurkan 2 serangan serentak terhadap lokasi militer Israel di perbukitan Kafar Kauba, Lebanon yang diduduki Israel pada pukul 14:20 waktu setempat. Serangan pertama menargetkan lokasi militer Waisat Al-Alam, sementara serangan kedua menargetkan lokasi militer Arsamaka. Pasalnya kedua serangan tersebut mengenai sasaran dan mengakibatkan korban jiwa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.